Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asik. Sobat Asik, bersama saya Ratna dari Dinas Kesehatan. Kita bertemu di episode perdana Asik Podcast, aktual seputar informasi kesehatan yang tentunya akan selalu update informasi-informasi kesehatan terkini yang perlu Sobat Sehat ketahui. Dan kali ini spesial ya, di edisi bulan Ramadan, barengan saya Ratna. Di episode perdana saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang cantik Cilita ya. Ini adik saya Gen Z ya, beda nggak sih? Halo Sobat Asik. Ya, oke, di sebelah saya ini ada Aca. Silakan perkenalkan diri. Halo, aku mahasiswa promosi kesehatan yang lagi magang di Dinas Kesehatan Kota Blitar. Biasa dipanggil Aca. Halo. Halo. Ya, jadi Aca ini adalah mahasiswa magang untuk jurusan promosi kesehatan ya, Dik, ya, dari Polkes Malang yang tentunya akan membantu kita teman-teman dinas kesehatan sampai dengan bulan April ya, Dek ya. Baik, spesial di edisi perdana saya kedatangan narasumber yang luar biasa sekali yang tentunya sudah tidak asing lagi ya, tentunya buat warga Blitar Raya yang mungkin sering mendengarkan Radio Mahardika ya, Radio Mahardika penyanyi Diskominfo Kota Blitar, juga beliau ini sering menjadi narasumber di berbagai kegiatan tentunya. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Aca, ada Bu Kiki Ismaya. Halo Bu Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ini Mbak Ratna, Mbak Aca karena sudah diundang di edisi perdana ya untuk podcast Asik Dinas Kesehatan Kota Blitar. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa ngobrol bersama-sama, walaupun asik tetapi tetap bisa memberikan edukasi. Iya, betul sekali. Bu Kiki, karena ini perdana ya Bu Kiki ya, kita juga mau memperkenalkan ada jargon ini Bu Kiki. Luar biasa. Betul sekali. Jadi Asik Podcast ini kita punya jargon. Gimana Dek jargonnya? Oke, kita mulai aja. Kita mulai aja ya. Salam asik, ngobras bareng kita pasti asik. Luar biasa. Kayaknya kurang kompak ya, mungkin karena kan Boleh. iya kurang bareng-bareng Boleh, ya kan. Baik, kita ulangi ya Bu Kiki ya. Lebih semangat lagi ya Bu Kiki ya. Walaupun puasa kita harus tunjukkan semangat kita. Baik, salam asik, ngobras bareng kita pasti asik. Iya Sobat Sehat, dan di episode perdana kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kita menjadi konsumen yang cerdas saat puasa. Tidak terasa kita sudah memasuki puasa hari keberapa ya Dek ini ya? Kamu ngitung gak Dek? 2 minggu kayaknya ya. 2 minggu ya? 15 hari? Iya. 16 hari, baik. 16. Jadi sudah hari ke-16 dan menjelang lebaran juga kita tentunya dituntut untuk lebih selektif lagi ya, untuk memilih berbagai macam makanan. Kalau di luar sana pasti banyak takjil-takjil yang mengundang selera gitu ya. Aca biasanya beli nggak? Jujur ya, kalau udah Iya, mulai jam 4 gimana itu ini? biasanya kan kita ke pasar takjil nih Bu. Oh iya. Dan di situ kan warna-warni nih. Awalnya Oh, ya. pengennya belinya kolak sama kurma doang nih. Tapi balik-balik udah bawa risol, es jelly, belum lagi gorengan. Aduh, gimana tuh Bu? Kan kita jadi nafsu mata nih. Lapar ya, lapar. Yang lapar matanya ya. Iya, yang lapar matanya. Lapar mata dan perutnya. Kalau ini komplit Bu Kiki. Komplit Iya. ya. Oke. Ini wajar. Mungkin karena kalau puasa itu kan memang kadar gula darah kita itu kan menurun ya. Jadi kita kayak halusinasi akhirnya, semuanya serba enak gitu ya. Terus lemes juga iya gitu. Akhirnya yang terjadi ya tuh lapar mata itu tadi. Lapar mata. Baik Bu Kiki, tapi kalau bisa kita bukan hanya lapar mata, lapar perut aja, tapi bagaimana kita mungkin ada saran, tips-tips gitu ya terkait bagaimana kita menjadi konsumen yang cerdas gitu ya. Walaupun lapar tapi kita masih bisa cerdas dalam memilih makanan. Boleh. Nah, kalau kita misalnya ke pasar takjil ya, itu jangan kok semuanya ini mau dibeli gitu ya. Kita harus menenangkan diri dulu. Tenangkan diri dulu, benar-benar ini yang kuinginkan itu apa sih. Terus yang kedua,
lihat betul ketika kita akan beli, tempatnya itu dilihat juga. Jangan terus makanannya itu dilihat enak kayak ini, ternyata di situ banyak sampah yang ada di tempat jualannya. Terus belum lagi yang masak bawa rokok. Nah, kita perlu tahu higien penjualnya sekaligus lokasinya. Yang ketiga, yang jelas makanannya itu harus tertutup. Harus Karena sering-sering kita kalau ke takjil itu makanan itu sengaja dibuka, ya, Iya. biar kita itu tergoda. Mereka itu adalah setan-setan yang Setan-setan wujud nyata, setan yang tidak ini di penjara gitu ya. Baik Bu Kiki. Tapi ini kalau terbuka, hati-hati, itu debu bisa membuat kontaminasi ya, mencemari itu makanan. Selain debu, kalau ada hewan-hewan, entah itu lalat, entah itu apapun ya, tidak menutup kemungkinan ada kecoa juga. Ini bisa menghinggap ikut makan itu makanannya. Dan kita akhirnya yang terjadi makan bekas kecoa atau makan bekas lalat. Mau aja. Aduh, jangan sampai ya. Jangan sampai ya Caya. Pikir lagi nih. Iya. Ayah Sobat Sehat, tadi lupa ya mau mengenalkan Bu Kiki ini dari mana. Sebenarnya kok Bu Kiki ini Sudah berbicara. panjang lebar. Iya kita sudah belum panjang lebar, kenalkan. ternyata kita malah lupa ya. Mohon maaf Sobat Sehat, jadi Bu Kiki ini, kenapa Bu Kiki ini adalah praktisi lah istilahnya. Beliau ini sangat kompeten untuk menyampaikan terkait dengan keamanan pangan karena beliau merupakan ketua tim kerja dari kesehatan lingkungan dan Kesyaor ya Bu Kiki ya. Iya. Yang tentunya di momen-momen Ramadan ini biasanya Bu Kiki dan tim ini melakukan yang namanya sidak atau TKP 2MO gitu ya Bu Kiki ya. Sidak di pasar takjil salah satunya. Mungkin boleh diceritakan Bu Kiki gambarannya kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja dari Bu Kiki sendiri. Iya. Pertama dulu sebelum kita memang ketika perdana dibuka pasar takjil yang ada di Kota Blitar, kita sudah berkolaborasi dengan OPD-OPD terkait ya, untuk ibaratnya mempersiapkan takjil yang bermutu dan berkualitas untuk masyarakat Kota Blitar. Jadi kemarin kita bersama dengan Badan POM, juga didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kita membina penjual-penjual yang ada di pasar takjil. Jadi di situ kita berikan sosialisasi untuk bagaimana mengolah makanan secara benar, menyajikan secara benar, dan ketika di pembukaan bazar itu Badan POM melaksanakan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan secara sampel gitu ya, makanan-makanan yang disajikan itu apakah aman dari bahan-bahan pencemar gitu. Terutama bahan kimia ya, parameternya kemarin yang kita periksa ada 4. Yang pertama, apakah dia mengandung borak? Yang kedua, apakah dia mengandung formalin? Yang ketiga, apakah dia mengandung pewarna merah rhodamin B? Yang keempat, apakah dia mengandung metanyl yellow? Dan ternyata hasilnya seperti apa Bu Kiki? alhamdulillah, pedagang Kota Blitar ini dinyatakan dagangannya aman. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Jadi jangan ragu, diajak kalau mau beli ke sana silahkan gitu ya. Habis ini langsung berangkat. Oh, gercep ya. Iya. Nih teman-teman. Baik, Iya. jadi luar biasa sekali. Mungkin ini juga peran serta dari Dinas Kesehatan ini sangat mendukung ya, sehingga UMKM dari tahun ke tahun ini juga berbenah gitu ya. Dan ternyata bukan hanya Dinas Kesehatan ya. Tadi banyak sekali lintas OPD yang terlibat, dukungan dari Disperindak, juga Iya. dari BPOM Iya, Kediri, yang tentunya mereka semua bertujuan untuk membuat makanan ini Iya. bisa layak untuk dikonsumsi, layak dan aman, untuk betul. dikonsumsi. Baik, kembali lagi untuk bagaimana kita supaya lebih cerdas nih Bu Kiki dalam memilih makanan. Selain makanan takjil nih Bu Kiki, kalau makanan takjil kan tadi yang perlu diperhatikan adalah dari hygiene, Iya, hygiene betul. makanannya, hygiene perorangannya, Perorangannya. lingkungannya Bener, juga cara ya. menyajikannya. Cara menyajikannya. Nah, kalau untuk makanan kemasan seperti apa nih Bu Kiki? Kalau makanan kemasan ini yang perlu kita
cek itu ada, kalau dari BPOM itu klik gitu Mbak Ratna. Nah, Klik. ya. Klik itu singkatan apa? Klik itu singkatan. Oh, klik Singkatan. Jadi yang pertama K itu adalah lihat kemasannya. Kemasannya apakah dia masih bagus atau rusak ya posisi. L yang kedua L ya. L-nya itu adalah label. Nah, sering kita temui kan itu makanan dalam kemasan yang dia tuh blong-blongan. Enggak ada keterangannya apa-apa. Ya udah gitu aja. Itu enggak tahu kita dia kadaluarsanya kapan, yang memproduksi siapa, komposisinya apa. Itu adalah makanan contoh yang jangan dipilih. Jangan dipilih. Pilih yang ada labelnya, ada keterangannya. Nah, terus yang ketiga, lihatlah izin edarnya. Izin edarnya itu apa? Macam-macam ya, karena izin edar kan ada yang dikeluarkan dari BPOM, ada yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan atau pemerintah kota. Jadi yang dari BPOM itu ada kodenya. Kalau kodenya itu ada MD, ML, nomor sekian. Kalau MD itu makanan yang diproduksi dari dalam negeri, kalau ML itu makanan yang diproduksi dari luar negeri. Nah, kalau yang satu lagi yang dikeluarkan oleh pemerintah kota itu adalah PIRT. Nah, PIRT itu adalah makanan yang diproduksi skala rumah tangga. Nah, itu juga harus ada PIRT nomor sekian gitu. Itu yang I ya. Itu yang jadi I. kurang satu loh ya. Satu lagi apa tadi? Apa itu? Ya? K yang terakhir ya. K yang terakhir itu adalah lihat tanggal kadaluarsanya. Oleh karena itu kita wajib jangan asal comot, jangan asal pilih makanan yang murah ya. Karena biasanya kalau sudah mendekati hari-hari kematian daripada produk tuh ya, itu kan biasanya sale-sale gitu ya. Nah, itu jangan dipilih yang seperti itu. Walaupun sale-sale lihat, walaupun sale lagi diskon dilihat kadaluarsanya masih aman apa enggak ya. Gitu. Mungkin itu kalau dari kemasan. Itu kalau makanan kemasan ya begitu ya. Jadi ternyata bukan hanya makanan basah, tapi juga makanan kemasan. Nah, ini yang menarik ingin saya tanyakan. Sebenarnya lebih tricky mana sih Bu Kiki? Kayaknya kok lebih tricky memilih makanan kemasan ya daripada makanan basah. Iya, sebenarnya sama saja. Sama saja ya. Sebenarnya sama saja. Karena nanti ketika kita salah pilih, efeknya sama. Akan menimbulkan penyakit akibat makanan ya. Kalau minimal biasanya diare kalau nggak diare ya keracunan, bisa sampai dehidrasi dan masuk UGD. Tentu saja kita nggak pengen ya seperti itu. Nah makanan takjil itu pun kalau di dalam siap saji pokoknya perhatikan semua aspek ya. Kalau di kemasan pun juga sama. Cuma di kemasan itu yang sering tricky itu adalah nomor izin edarnya. Nomor izin edarnya itu ada teman-teman pengusaha itu yang nakal. Dia sebenarnya belum izin, tapi ditulis aja tuh asal nomornya. Palsu gitu ya. Iya. Kayak gitu ketahuannya gimana Bu Kiki ya? Bisa ya? dicek. Jadi itu kalau teman-teman sobat asik ya, kita ngomongnya sobat asik. Iya betul. Kalau teman-teman sobat asik ingin coba cek gitu ya, keaslian nomor daripada PIRT itu bisa via online. Cek BPOM. Jadi cek BPOM nanti dimasukkan aja nomornya yang di kemasan itu. Kalau dia terdaftar berarti dia asli. Ya, luar biasa sekali ya. Itu bisa. Kalau PIRT, kalau misalnya untuk nomor PIRT ya, yang dicek BPOM itu yang khusus dikeluarkan oleh BPOM. Kalau PIRT itu coba cek nomornya yang di belakang PIRT itu ada 15 digit. 15 digit. Iya, 2 digit terakhir itu menandakan tahun berlakunya. Oke, 2 digit terakhir. Iya, 2 digit terakhir. Kalau 2 digit terakhir itu menandakan di situ mungkin 25, berarti dia sudah masa izin edarnya itu harus diperpanjang. 2025 berarti itu maksudnya ya. Kalau yang di belakang dua angka belakang itu 25 gitu loh ya. Berarti dia itu masa berlakunya selesai di tahun 2025. Jadi dia harus diperpanjang.
Kalau dia di atas 2026, kalau sekarang kita berada di tahun 2026 ya, berarti masih aman untuk dikonsumsi. Kira-kira itu Mbak Ratna. Tuh, siap. Nggak boleh Iya. asal viral terus kita lihat jadi kayak pengen. Oh, Iya, viral nggak belum boleh ya. tentu Aman, karena memang rata-rata kan sekarang kan ini ya Dek ya, kita kan sering cari taunya atau bahkan muncul sendiri biasanya di TikTok, di Instagram, Iya. nah kayak gitu Apalagi kan. bentukannya kan yang estetik gitu kan. Iya, menarik betul. gitu ya. Gitu. Karena kan emang udah dikemas dalam bentuk konten yang Iya. estetik itu tadi, jadi kita tertarik gitu ya. Ternyata memang harus benar-benar dilihat betul ya, bukan hanya dari makanan basah dan juga makanan kemasan tadi. Jadi kalau punya handphone, pasti saya yakin Sobat Asik di rumah semuanya punya smartphone. Itu tadi ya, untuk mengecek salah satunya melalui website Cek BPOM gitu ya, untuk mengetahui kadaluarsa. Apa tadi Bu ya? Untuk mengetahui Kepalsuan atau kepalsuan keaslian. keaslian dari izin edar. Nah, kalau ini tadi Bu Kiki, kalau misalnya nih, ini mungkin buat Sobat Asik yang UMKM nih ya, pasti penasaran juga nih. Mungkin di-spill dikit aja nih, Bu Kiki bisa diselipkan informasi kalau semisal izin edarnya tadi PIRT. PIRT ini sudah expired lah, saya harus pembaruan ini, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, karena sekarang pemerintah itu kan memberikan kemudahan ya bagi kita. Jadi semua pengurusan izin itu bisa melalui OSS. Nah, iya, aplikasi yang di OSS itu bisa kalau misalnya itu sebenarnya kemudahannya apa? Ketika kita sudah terbiasa menggunakan OSS itu, untuk mau perpanjang bisa dengan rebahan di rumah. Iya, Boleh ya? mandiri bisa, rebahan di rumah sendiri bisa, karena masing-masing pengusaha kan sudah punya akun sama passwordnya OSS itu, tinggal nanti ke PPUMku-nya PIRT, begitu langsung dia bisa nambah atau perpanjang, menambah produk atau perpanjang, itu bisa dilakukan di rumah sambil rebahan sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengusaha PIRT, waduh saya kok kayaknya takut salah ya, mau ngentrinya salah ya, bisa datang aja ke MPP. Datang ke MPP ya. MPP Itu nanti Kota ada Blitar. petugasnya Bu Kiki Oh, ya. ada. Dari timnya Bu Kiki? Kita banyak tim dari MPP juga ada, Oke, tim dari kami mantap. juga ada gitu. Ya, siap. Yang belum tahu MPP nih, warga Blitar khususnya ya, Sobat Asik. MPP ini dulu bekas gedung Geraha Patria ya, ex gedung Patria di Jalan HOS Cokro Aminoto. Ya, barengan sama kantornya Pelayanan Publik, DPM ya. PTSP, MPP Mall Pelayanan Publik. Salah satunya untuk pelayanan pengurusan izin edar PIRT khususnya. Betul. Mungkin Aca mau tanya-tanya, mengulik lagi ya, soalnya Aca ini kan Gen Z ya Bu Kiki, pasti Seneng jajan oh, pasti seneng ya. jajan. Iya, betul Apalagi sekali. ini kan mau lebaran ya, Iya. jadi Betul. kayak banyak hampers lucu kayak gitu dan dikemas secara estetik banget. Nah, kalau misalnya ini dalam bentuk toples yang estetik dan itu nggak ada labelnya, nah gimana tuh Bu kita? Nah ini ya, kalau sudah sih tapi nggak ada labelnya itu, kalau Iya. saya pribadi sebagai yang mau beli atau yang mau mengkonsumsi ya, pasti nggak tak pilih lah di Aca ya. Iya. Jadi tidak akan saya pilih. Kalaupun saya diminta memilih, ini ada lagi informasi dari BPOM bahwa sebenarnya sama BPOM itu sudah diinfo loh, mana ketika kita memilih produk yang jenisnya sama, yang tak pilih direkom sama BPOM itu yang mana itu sudah ada. Yang seperti Oh, iya. apa Bu Kiki? Ada. Iya. Itu kita ngomongnya ada logo centang hijau. Logo centang Nanti bisa ya di apa namanya di Searching, ya Google. ditampilkan di sini. Iya. Kalau pengen tahu nanti Oke, nanti ditampilkan ya. Iya. Iya. logo centang hijau, di mana di situ sebenarnya menginformasikan bahwa dengan produk-produk yang sejenis inilah yang direkomkan oleh BPOM, di mana dia adalah pilihan yang lebih baik. Lebih baik ini dalam artian apa? Kadar gulanya lebih sedikit, kadar lemaknya lebih sedikit, garamnya lebih sedikit. Karena isu sekarang berkembang, banyak kan konsumsi gula garam
lemak itu berlebih, sehingga sama BPOM itu sudah diberikan pilihan, misalnya sama-sama produk susu UHT gitu ya, itu yang ada centang hijaunya itu coba deh bandingkan itu kandungan nilai gizinya, kan mereka pasti ada tuh di kemasannya kandungan nilai gizi itu ada gulanya berapa gram atau garamnya natriumnya berapa dan sebagainya, itu bandingkan yang centang hijau dengan yang tidak centang hijau, pasti kandungannya lebih rendah yang di centang hijau. Ya, walaupun tetap loh ya, konsumsi untuk makanan-makanan dalam kemasan itu tetap perhatikan kebutuhan harian. Ya. Jangan terus seperti itu, ini sehat kok centang hijau kok, tiap jam minum. Segala sesuatu yang berlebih kan betul, tidak baik ya, betul, Bu Kiki ya. gitu, Baik. mungkin. Oke, itu tadi terkait dengan pemilihan hampers ya. Berarti salah satunya adalah dengan ngecek kemasannya itu centang hijau apa enggak. Ya itu hanya pilihan sih Itu sebenarnya. pilihan ya. Tapi kalau kita cek untuk hampers, produk hampers dan apalagi ini hampers yang terdiri dari makanan dalam kemasan ya, itu tadi cukup klik itu tadi. Klik kemasan, L untuk label, izin untuk edar, izin edar, dan K untuk kadaluarsa. Oke, kita lulus Aca. Tas dulu Aca. Iya. Udah hafal langsung loh ya. Tadi dijelaskan Bu Kiki singkat aja, sudah hafal. Dan semoga Sobat Asik di rumah juga bisa menerapkan tips-tips untuk menjadi konsumen cerdas dari Bu Kiki itu tadi. Jadi ternyata Bu Kiki itu ya, kadang mungkin orang berpikir kalau yang nggak biasa itu kok ternyata ribet ya milih makanan itu tuh, kita harus benar-benar teliti mulai dari yang kemasannya, kemasan cantik kan belum tentu aman gitu ya. Iya, karena memang bagaimanapun isu-isu makanan yang kurang aman atau tidak aman itu masih ada beredar gitu ya. Jadi kita pun sebagai konsumen itu harus bisa punya batas atau standar ketika memilih apa saja tuh isu-isu yang ada itu ya, termasuk higienitas penjualnya itu masih ada yang kurang higien gitu loh ya. Terus juga masih kita temui keracunan pangan yang ada di Indonesia itu juga masih banyak seperti itu, masih ada gitu ya. Harapannya kan ketika kita memakan ya itu makanan yang bermanfaat bagi tubuh, bukan makanan yang meracuni. Betul sekali. Iya, mungkin sedikit gambaran sekilas lah. Bu Kiki kan kemarin itu saya lihat sudah melakukan operasi sidak di Pasar Takjil ya. Terus kalau sekilas ini hasil temuannya apa Bu Kiki? Dari pedagangnya sendiri, dari pedagang dan makanan yang dijual. Kalau makanannya kan aman. Makanannya aman ya tadi ya. Makanannya Kalau aman. pedagangnya ini Bu Kiki. Kalau pedagangnya kemarin kita sudah memberikan ini sih arahan ya kepada teman-teman pedagang. Memang ketika berdagang kami memberikan arahan untuk makanannya itu kalau bisa buatan sendiri. Jadi misalnya kok bisa nggak bisa buatan sendiri? Kok bisa? Misalnya kalau kita mau jual es campur misalnya, es campur itu dawetnya kalau bisa yang buat sendiri, mutiaranya kalau bisa yang buat sendiri. Karena kemarin kita takutnya teman-teman pedagang itu kalau beli di pasar bahan bakunya ya, yang di pasar itu kan yang buat orang lain, nggak tahu itu mungkin ada pewarnanya yang bukan untuk pewarna makanan kah, atau ada mengandung borak atau formalin, kita nggak tahu ya. Tapi kalau itu makanan yang memasak teman-teman pengusaha sendiri, otomatis lebih terjamin gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita sampaikan ketika menyajikan itu ditutup, jangan terbuka gitu ya. Terus mengambilnya juga kalau bisa pakai alat, pakai capit. Nah, kalau langsung pakai tangan, ya kalau tangannya bersih. Padahal tangan ini kan penuh dengan bakteri. Nah, pakai alat ataupun pakai sarung tangan plastik. Nah, itu yang kemarin kita sampaikan penjual. Yang ketiga juga kita minta untuk memperhatikan kondisi lingkungannya, kebersihannya gitu ya. Terus selanjutnya
kita juga meminta teman-teman itu untuk senantiasa menerapkan higien personal. Walaupun dia pakai japit, walaupun dia pakai sarung tangan, tetap harus PHBS. Dalam artian ketika melayani itu juga tidak boleh ngerokok, iya toh. Betul. Yo sebelum berangkat ya mandi dulu. Iya. Mandi dulu seperti itu. Jadi nanti yang beli yo seneng ya toh, yang jual juga barokah, yang rezeki yang didapatkan. Nah, Betul sekali, luar biasa sekali penyampaian informasi tadi dari Bu Kiki. Dan ternyata kemarin tuh sudah diberikan arahan ya tentunya untuk pedagang UMKM. Tapi Bu Kiki, untuk mayoritas pedagang di Kota Blitar insya Allah bagus kok. bagus ya? Iya. Oke. Kemarin ketika kita sidak pun teman-teman juga banyak yang menaati gitu ya. Jadi tetap walaupun begitu kita punya kewajiban untuk terus monitor, untuk terus memberikan edukasi. Kalau ada yang terbaru ya kita perlu update. Terus nanti teman-teman kalau ingin tahu pedagang-pedagang mana ya yang pernah disulak atau dibina dinas kesehatan, itu ada stiker di sana. Ada penandanya ya Ada berarti penandanya. ya. Oke, Aca, berarti kita kalau belanja yang ada ini ya. Ada tanda stikernya stiker. Stiker dari Dinas Kesehatan. Stiker pembinaan dari dinas kesehatan. Otomatis itu di Aca mungkin sudah nggak khawatir lagi. Oh ini berarti sudah pernah disuluh oleh dinas kesehatan. Iya. Sekarang jadi lebih ngerti, lebih tahu ya, biar nggak sembarangan juga Betul. belajarnya. Oke. Apalagi kan kalau hampers itu kan buat keluarga, buat orang terdekat, dan gak mungkin kita sembarangan kan Betul. ya. Jadi ternyata mungkin yang kelihatannya mungkin ribet sedikit, tapi sebenarnya itu untuk kepentingan keamanan dari diri kita dan juga keluarga kita tentunya. Dan mungkin langsung kita ke segmen yang terakhir ya dia. Iya. Ke segmen yang terakhir. Terima Mitos kasih. atau fakta? Mitos atau fakta. Sebelum kita akhiri ya Bu Kiki ya, kita ada segmen cepat ini. Minta tolong tuh dijawab cepat Bu Kiki ya. Kalau bisa nggak ada 1 detik Bu Kiki. Iya. Baik. Cepat kilat ya, Secepat Bu, ya. kilat nanti dijawab aja Bu Kiki, mitos atau fakta, dan mungkin dikasih penjelasan singkat gitu. Baik, mungkin kita mulai untuk quick sessionnya ya. Jawab singkat, mitos atau fakta. Makanan yang terlihat bersih pasti aman. Belum tentu. Seperti yang kita sudah sampaikan tadi ya, cek yang jual juga, cek kondisi lingkungannya juga ya. Jadi semuanya kalau kita ngomongkan aman itu menyeluruh ya, menyeluruh. Baik makanannya, tampilannya makanannya, penyajiannya, yang jual sama lingkungannya. Oke, berarti Siap. mitos aja. Mitos. Siap. Visual doang. Benar. Oke. Terus selanjutnya untuk minuman warna mencolok aman asal rasanya enak. Mitos atau fakta? Atau fakta. Mencolok, wah malah bahaya itu. Mitos lagi. Mitos lagi. Mencolok. Iya. Karena ada pewarna daripada makanan itu memang yang bukan pewarna makanan, pewarna tekstil yang dijadikan tambahan di makanan itu ciri khasnya itu adalah berwarna yang neon atau mencolok. Terus warnanya itu tidak bisa homogen. Homogen itu tidak bisa bercampur dengan sempurna. Jadi ketika nanti dilihat pewarna tekstil ini yang bukan untuk makanan itu cenderung ada pletik-pletiknya kalau kita bisa. Iya, kalau kita Jawa itu pletik-pletik gitu loh ya. Titik-titik merah karena dia nggak homogen, nggak bisa bercampur jadi satu sama makanan. Ini kalau bocoran ya, biasanya rodamin B atau pewarna merah ini sering kita temui di kerupuk yang ada pletik-pletiknya. Kerupuk yang ada Iya kan? Iya. Pernah lihat nggak warna Nah, merah tapi terus warnanya itu kayak nggak campur gitu loh, masih Biasanya ada putihnya titik, juga ada ya. titik warnanya titik merah yang banget gitu loh, tapi Itu
kok kayak pernah lihat itu di kerupuk rujak begitu malah. Karena saya sering beli rujak. Kerupuknya warnanya merah biasanya. Iya, hati-hati pokoknya kalau ketemu yang seperti itu hindari aja, jangan Hindari. dipilih ya. Yang Kita terlalu mencolok gitu ya, nggak boleh ya. walaupun memang kadang ada pewarna makanan itu yang memang seperti itu, cuma itu tadi ya, mungkin yang sebagai kunci warna itu nggak mungkin. Jadi warnanya nggak bisa menyatu dengan makanan, nggak campur sempurna. Nah, Siap. ya. Jadi gitu aja ya, jangan cuma demi konten aja ternyata Apalagi Ca. buat story Instagram Nah. pasti carinya yang warnanya mencolok. Gitu Colok ya. yang cantik-cantik gitu. Selanjutnya mungkin Aca dong, boleh. Oke, mitos atau fakta? Gorengan yang panas itu pasti aman. Itu gimana? Maksudnya kalau penyajian secara panas makanan kalau penyajian itu betul Iya. ya. Panas kalau kita sajikan panas-panas itu betul. Itu lebih aman daripada makanan yang karena ada yang dinamakan danger zone, itu yang suhu yang disukai oleh bakteri untuk berkembang biak. Ini suhu antara 5 hingga 60 derajat Celcius. Jadi ketika makanan berada pada suhu itu bakteri berkembang sempurna. Jadi harus segera dikonsumsi kalau di suhu itu. Tapi kalau panas banget itu kan malah otomatis di atas 60 bakteri enggak berkembang sempurna, malah bagus. Jangan sampai makan, misalnya kita nggak ngomong gorengan dulu ya. Jangan sampai kita beli soto terus kuahnya manget-manget tok. Nah, kalau soto kuahnya ya yang panas gitu ya. Terus kalau gorengan gimana? Gorengan anget itu enak, saya Bu Kiki juga suka loh, Ca. Pisang goreng madu. Iya, enak kok. Cuma lihat penggoreng minyaknya. Minyak yang digunakan untuk menggoreng. Lek wis sudah hitam kayak Bu Kiki jangan dipilih ya. Aduh, maksudnya minyaknya itu Berkali-kali dipakai minyaknya berarti kalau ya. sudah menghitam itu jangan dipilih gorengannya. Cari yang karena ketika minyak itu digoreng berkali-kali, dibuat goreng berkali itu juga sudah ada cemaran kimia di situ. Jadi tidak aman ya. Nggak aman ya. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Bu Kiki ini konsumsi gorengan ini sebenarnya boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja ya sebenarnya. Tapi ya itu tadi ya, asalkan jangan jangan berlebihan, berlebihan. gitu ya. Ingat gula, Gula. garam, lemak. Iya, Itu 3 hal yang kita tidak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi. Oke. Nah, Siap. Oke, lanjut. Mitos atau fakta masih ada banyak, lagi Mbak? nih. Kurang satu lagi ya, Ca ya. Oke. Satu lagi ya, Ca. Saya ayo. kan deg-degan gini ya, kayak di tes gitu loh ya. Kurang satu lagi. Mitos atau fakta? Semua produk di pasaran pasti sudah terdaftar izinnya. Belum tentu. Cek BPOM ya. Karena tadi itu ya bisa saja nomornya dipalsukan. Jadi lebih aman ketika kita cek dulu. Dan kalau sudah terdaftar berarti ya sudah. Kalaupun nanti ternyata dia produknya bagaimana kita menemukan produk yang itu ketika kita cek, loh kok gak ada? Laporkan kepada penjualnya. Biar ditelusur gitu loh ya. Jangan sampai nanti nomor makanan dengan nomor yang palsu atau tidak asli ini tetap beredar yang jadi kita pun bisa sebagai pengawas ya. Gitu ya. Ketika kita cek, kita temukan itu tidak asli, segera laporkan ke yang jual. Mbak, ini nomornya nggak asli, nanti ini asalnya dari mana, dikembalikan saja. Terus atau segera diminta untuk mengurus yang asli. Begitu Gitu ya. kira-kira. Jadi boleh kok kita sebagai konsumen mengingatkan ya. berarti kita itu nggak boleh kalah pinter gitu ya, Bu Kiki ya, dari yang penjual itu tadi ya. Oknum penjual yang nakal itu tadi ya. Betul. Baik, jadi itu tadi ya, Sobat Asik, pentingnya kita benar-benar menjadi cerdas untuk memilih makanan ataupun produk-produk kemasan yang kita beli. Dan kalau perlu itu tadi yang disampaikan Bu Kiki, kalau semisal itu tadi ternyata tidak sesuai gitu ya, itu jangan ragu untuk mengembalikan ke produsennya itu tadi ya Bu Kiki ya, diretor aja. Mungkin itu dulu ya Ca, kita sudah berbincang banyak sekali ini dengan Bu Kiki kaitannya dengan tema dari podcast perdana yang luar biasa. Hari ini membahas terkait dengan bagaimana kita menjadi konsumen
cerdas saat puasa dan juga menjelang lebaran. Jadi ternyata intinya puasa ini bukan cuma menahan lapar Sobat Asik ya, tapi kita juga belajar bagaimana untuk mengontrol diri, termasuk mengontrol nafsu mata, lapar mata itu tadi saat kita belanja takjil, juga makanan-makanan yang dijajakan di pinggir jalan seperti itu. Pilih yang bersih, aman dan juga legal, dan ikuti tips-tips tadi yang disampaikan oleh Bu Kiki selaku narasumber kita. Ya. Klik BPOM. Ya. Gitu ya. Klik Iya. adalah tadi masih ingat Aca? Kayaknya K-nya itu tadi kemasan, L-nya untuk label, A-nya I, Iya. I-nya untuk izin edar Betul. ya. Dan yang terakhir K untuk kadaluarsa. Jadi kita harus pintar-pintar memilah dan memilih karena bukan hanya untuk peduli dengan kesehatan kita tapi juga kesehatan dari keluarga kita dan orang-orang sekitar kita yang ada di rumah. Nah mungkin itu dulu, sehat bukan soal mahal Sobat Asik, tapi soal bagaimana kita cerdas memilih. Terima kasih banyak Bu Kiki, Iya, sama-sama. selaku Ketua Tim Kerja Kesling Kerja OR Dinas Kesehatan Iya. Kota Blitar yang sudah berbagi banyak ilmu yang insya Allah nanti kita, Ratna dan juga Aca sekaligus Sobat Asik yang di rumah akan mengaplikasikan dalam kehidupan, dan semoga masyarakat Sobat Asik khususnya warga Blitar Raya makin bijak lagi dalam memilih makanan dan selalu menjaga kesehatan. Oke, mungkin langsung aja kita closing, nanti dilanjut sama salam asik ya Bu Kiki ya. Boleh. Bu Kiki masih ingat kan Boleh, salam mudah-mudahan asiknya? kita coba Baik, dulu. kita Iya. mungkin coba lagi ya Dek ya. Oke. Salam asik, ngobras bareng kita, pasti asik. Jadi, oke guys, sampai bertemu Sobat Asik di episode podcast selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik dan juga lebih informatif tentunya. Jangan lupa, lapar boleh, asal tetap cerdas. Salam asik, ngobras bareng kita, pasti asik.